Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada suasana Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, dan keislaman, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-din al-Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang dalil diwajibkannya puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengapa Allah memerintahkan atau memanggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas? Karena kalau panggilan ya ayyuhan nas berarti bagi semua manusia. Tapi ya ayyuhalladzina amanu berarti khusus orang-orang yang beriman. Sementara ini banyak orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman. Apa buktinya? Kalau kita melihat sehari-hari di jalan raya, di tempat umum, ada orang yang merokok dengan bebas, makan dengan bebas, tidak ada sopan santunnya. Seandainya orang itu dicek, ditanya KTP-nya beragama Islam, itu menunjukkan bahwa dia hanya berislam tetapi tidak beriman. Contoh lagi, misalkan pada saat sholat hari raya, betapa banyaknya jumlah orang Islam yang sholat hari raya. Lalu kita bandingkan bagaimana orang Islam yang sholat subuh berjamaah di masjid, berapa jumlahnya. Itu bisa menunjukkan bahwa orang yang sholat id itu baru orang Islam. Sedangkan orang yang sholat jamaah di masjid subuh itu berarti orang iman. Sehingga kita bisa membedakan orang iman dan orang Islam. Sehingga dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Sehingga yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Kalau orang merasa dia tidak beriman, berarti dia merasa bukan sebuah kewajiban. Sehingga tidak ada uzur syar'i, tetapi dia tidak melaksanakan puasa. Kadang karena sungkan dengan keluarga, waktunya sahur ikut sahur, tapi siang hari ke warung, nanti waktunya buka ikut berbuka. Orang-orang semacam ini itu masih ada. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Pengertian iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu adalah pengertian dari iman. Sehingga iman itu tidak hanya lisannya saja, tidak hanya hatinya saja, tapi ada 3 komponen. Lisan, hati, dan perbuatan itu satu kesatuan, maka itu disebut orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Puasa menurut bahasa adalah as-shaum, as-siyam, mencegah dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah tidak makan, tidak minum, dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Berbahagialah kita hidup di Indonesia antara terbit dan tenggelamnya
matahari karena kita posisi di khatulistiwa sehingga jelas. Tapi di negara-negara Eropa, di negara-negara belahan bumi yang lain, itu antara siang dan malam kadang-kadang waktunya tidak berbeda. Kadang waktunya berbeda, sehingga ada yang siang lebih panjang daripada malam hari. Maka konsekuensinya orang Islam yang berada di negara-negara tersebut, waktu menjalankan ibadah puasa ada yang 14 jam, ada yang 16 jam. Maka kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur tinggal di Indonesia menjalankan puasa bisa terasa nikmat sesuai dengan kondisi alam kita sehingga bisa menjalankan dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan diwajibkan puasa juga orang-orang min qablikum sebelum kamu. Maksudnya sebelum umat Nabi Muhammad, umat-umat yang dulu juga punya kewajiban puasa. Tapi jenis puasanya berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. La'allakum tattaqun. Tujuan akhir dari puasa adalah tattaqun, supaya bertakwa. Sedangkan pengertian bertakwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga ada orang itu perintah-perintah agama dijalankan, ya sholat, ya puasa, ya haji, tetapi perbuatan yang dilarang dilakukan. Menipu, melakukan korupsi, berzina, berarti dia bukan bagian daripada orang yang bertakwa. Sebaliknya, ada yang orang perintah tidak dilaksanakan, tapi larangan dilakukan. Kalau dalam istilah Jawa itu ada molimo. Mo yang pertama adalah main atau berjudi. Ada M yang berikutnya adalah maling, mencuri. M berikutnya adalah madat. Madat itu minuman keras, berarti narkoba juga masuk di dalamnya. Madon itu bermain wanita, ke prostitusi, dan seterusnya. Sehingga perbuatan-perbuatan itu apabila dilakukan, sedangkan perintahnya tidak dilakukan, maka juga bukan orang bertakwa. Maka harus dua-duanya. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Sehingga derajat orang itu akan menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Sehingga dalam menjalankan ibadah puasa, kita pun bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Puasa kita termasuk puasa yang mana? Ada puasanya tingkatannya orang awam, itu yang penting tidak makan dan minum dan membatalkan puasa. Tetapi pada siang hari masih ghibah, siang hari masih melihat tontonan-tontonan yang maksiat, sehingga panca indranya, panca indera mata, panca indera telinga itu tidak berpuasa karena masih berkata bohong, masih mendengarkan hal-hal yang tidak baik, sehingga puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka yang baik adalah tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi panca indera kita juga berpuasa. Ucapan, kita berusaha berucap yang baik. Telinga, kita berusaha untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Mata, melihat hal-hal yang baik. Kaki, tangan digunakan yang baik, kaki menuju tempat-tempat yang baik. Apabila kita itu bisa melaksanakan semuanya dengan baik, maka puasa kita itu juga akan menjadi sebuah latihan menuju kesempurnaan. Sehingga pada akhirnya ending setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, maka setelah puasa perbuatan kita, tingkah laku kita akan berbekas. Sehingga puasa yang diterima adalah puasa yang baik, berarti setelah selesai berpuasa, perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik.
Sehingga pada kesempatan kali ini, marilah kita berusaha untuk menjadikan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik bagi kita beribadah kepada Allah. Maka selain berpuasa, sholat kita 5 waktu di awal waktu, sholat sunnah kita kerjakan dengan baik, membaca Al-Quran, tidak hanya membaca tapi kita membaca terjemahnya, mentadaburi Al-Quran, memahami dan melaksanakan dengan baik. Sehingga semua perbuatan-perbuatan itu akan bisa menjadi pedoman, akan bisa menjadi tauladan, menjadi perilaku kita menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berusaha di awal-awal Ramadan ini berjanji dalam diri sendiri untuk berusaha melaksanakan niat puasa 1 bulan penuh. Niat membaca Al-Quran diupayakan 1 hari 1 juz. Rata-rata kalau dalam Al-Quran itu 1 juz itu ada 20 halaman, 20 lembar, maka kita berusaha selesai sholat 5 waktu membaca 2 lembar. Insya Allah itu target sehari 1 juz tercapai, nanti target 30 hari khatam. Nah, oleh karena itu kita dalam beribadah pada kesempatan ini harus punya target-target untuk kebaikan, sehingga kita harus ada peningkatan. Bagaimana puasa tahun lalu ternyata masih ada yang bolong karena sesuatu hal, maka tahun ini harus penuh. Ada yang tidak terawih tahun yang lalu selama 30 hari, berarti tahun ini harus penuh. Ngajinya juga ditingkatkan, mendengarkan ceramah juga ditingkatkan, sehingga niat puasa itu dikuatkan. Seseorang yang banyak pekerjaan, misalkan tukang beca, meskipun dia bekerja keras, tetapi kalau niat dalam hatinya puasa, bisa melaksanakan dengan baik. Seorang pengangguran, tidak ada pekerjaan, tapi kalau dalam hatinya tidak ada niat untuk puasa dengan sungguh-sungguh, maka yang bersangkutan juga tidak melakukan dengan baik. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita pada bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli, bismillahirrahmanirrahim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.